Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan di hari weekend ini. Yang masih cuti bersama, semangat terus. Jangan pikirkan teroran yang masih terus datang kepada kalian. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol yang masih aman di Galbay, terus tanpa ada DC lapangan dan juga tidak masuk ke dalam slik OJK. Nah ini yang kalian tunggu kan ya. Nah kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Semuanya, sebelumnya saya angkat ini karena ada salah satu postingan yang mengatakan bahwa dia Galbay ratusan juta, tapi ada beberapa yang dia dahulukan. Nah, salah satu yang dahulukan ini karena mungkin masuk ke dalam slik OJK, terorannya luar biasa, dan juga mungkin dia ada dana sedikit-sedikit. Nah, di sini saya ambil kesimpulan, saya harus mendaftarkan beberapa pinjol-pinjol yang masih aman untuk di Galbay, biar nantinya ketika kalian ada niatan untuk membayar, kalian bisa galbaykan dulu ini, karena ini tanpa DC lapangan dan tidak masuk ke dalam slik OJK. Dan buat kalian yang merasa saya kayaknya pinjolnya sampai puluhan juta, mbak saya segini, mbak kalian masih kalah dengan teman saya yang ini yang ternyata Galbaynya ratusan juta, 4 tahun masih aman. Nah ini dia spill pinjol paling gede yang udah Galbay. Ada Punti 17 juta, Kredivo 14 juta, Kredit Pintar 7 juta, Pinjam Duit 8 juta, Isi Cash 12 juta, Bantu Salku 5 juta, Watas 7 juta, Sibank 11 juta, S Pinjam 20 juta, SPayLater 16 juta. Jalan 6 bulan, pas Galbay sehari, Masya Allah telurnya sampai larut malam, nggak pernah bisa tidur. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya, banyak yang Galbay belasan juta, dia jalan 6 bulan. Artinya masih aman sampai sekarang. Tetapi sekalipun aman, teroran itu pasti ada. Jadi buat teman-teman semuanya, di sini saya kategorikan buat kalian seandainya kalian mau Galbay itu harus seperti apa. Jadi kalau seandainya kalian merasa saya Galbaynya masih 1 juta, masih 300.000, itu nggak usah khawatir teman-teman. Karena yang Galbay belasan juta seperti ini tuh masih banyak dan masih ada sampai sekarang. Itu dia teman-teman ya. Jadi jangan merasa paling sendirian. Nah ini juga menunjukkan bahwa dia tergolong dari orang yang Galbay di 1,9 triliun sampai Januari ini. Jadi buat teman-teman semuanya, saya kelompokkan beberapa pinjol-pinjol yang per Februari ini masih aman terus untuk di Galbay sekalipun teror masih ada. Ingat ya, saya kategorikan ini Galbay, hanya Galbay ada DC lapangan dan slik OJK. Untuk teror dan keluar kondar itu relatif. Kalau dia keluar kondar, pastikan lagi kalian periksa diri kalian, apakah mungkin kalian ganti nomor. Tapi kalau seandainya kalian merasa saya ganti nomor untuk mental saya lebih baik lagi, silakan. Saya tidak menutup kemungkinan, saya tidak juga melarang, silakan. Yang penting konsekuensinya, biasanya DC lebih garang, itu lebih ke keluar kondar, biasanya dia ke kantor ataupun ke nomor-nomor telepon yang biasa kalian hubungi. Itu berapa lama? Biasanya itu setelah kalian Galbay 1 bulanan ya. Terus untuk teror apakah akan terus datang setelah 1 tahun? Nah itu juga banyak pertanyaan seperti itu kan ya. Jawabannya masih. Seandainya saat ini dia mandek diem, berarti tidak menutup kemungkinan dia akan ada lagi nantinya. Karena rata-rata orang yang sudah Galbay di atas dari 6 bulan itu menuju 1 tahun, itu udah mulai sedikit-sedikit yang neror ke dia, karena kalian bukan menjadi prioritas lagi. Nah setelah itu nanti dia akan tetap lagi ada ya, tetap lagi ada untuk neror kalian, tetapi retensinya lebih sedikit lagi. Nah cara untuk menghadapinya bagaimana? Tetap tenang ya, jangan berusaha cari pinjaman lagi untuk melunaskan, ataupun jangan berusaha cari-cari joki hanya untuk meredakan dari teroran itu lagi. Yang perlu kalian ketahui, teroran itu akan terus ada selama kalian Galbay. Kapan dia akan berhenti? Berhentinya biasanya sudah 3 tahunan ke atas lah ya. Nah lanjut lagi teman-teman ya. Oke, di sini saya ada kelompokan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Menurut saya yang di Februari nanti itu sudah paling aman untuk kalian terus Galbay. Yang bertanya-tanya DC lapangan, yang bertanya-tanya masuk slik OJK, ini bisa masuk kategori untuk kalian Galbaykan dulu ya. Tidak usah terlalu kalian pikirkan, teroran tetap masih ada. Oke kita lanjut ya.
Yang pertama itu adalah Indosat. Nah, sudah saya pernah jelaskan juga ya, Indosat TKB 90-nya juga paling parah. Sejauh ini Indosat belum ada isi lapangan. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan DC-nya datang? Kapan DC-nya datang? Sejauh ini belum ada isi lapangan dan dia tidak masuk ke dalam slik OJK. Tahu saya ya, sejauh ini belum masuk ke dalam slik OJK. Dan saya informasikan lagi, seandainya dari beberapa informasi yang saya sebutkan ini ternyata sudah ada masuk ke dalam slik OJK, berarti pendanaannya sudah berubah. Kemungkinan besar pendanaannya itu sudah masuk ke perusahaan. Kalau misalnya masih lender perorangan pendanaannya biasanya tidak masuk ke dalam slik OJK. Ya, lanjut lagi yang kedua itu adalah KTA Kilat. Ya, belum ada DC lapangannya, tidak masuk ke dalam slik OJK. Kemudian ada Mau Cash, lanjut lagi Pinjamin, lanjut lagi Dana Kini, Dana Merdeka, Uang Mi, Pinjam Duit, Bantu Saku, Cash Cepat, Pinjam Gampang. Nah, ini pinjol-pinjolnya teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui lagi ya. Kalau ada yang bertanya, saya ada Galbay nih mbak. Nah kebetulan mbak kan sebutin tuh beberapa pinjol-pinjol yang tidak ada di lapangan, nggak masuk slik OJK. Kalau seandainya saya cari di situ bisa nggak mbak? Nah ini sering kali pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah pinjol yang saya sebutkan ini biasanya dia jarang memberikan limit lagi. Ya pinjol-pinjol besar aja sekarang sudah jarang memberikan limitnya. Apalagi pinjol-pinjol yang tidak masuk ke dalam slik OJK dan nggak ada di lapangannya. Kalaupun dia memberikan limit itu sangat sedikit sekali. Ya. Terus juga kalau dia memberikan limit biasanya itu untuk lolos setelah kalian tidak melakukan pengajuan beberapa bulan. Misalnya ada 2 bulanan kalian nggak ngajuin nih, terus 2 bulan kemudian kalian ngajuin lagi, biasanya akan di ACC tetapi itu limitnya sedikit. Nah ini saya tidak ngajari teman-teman ya, karena banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Ini persentase untuk suksesnya itu paling 60-70% untuk bisa cair ya. Nah lanjut lagi ada Lumbung Dana 360 kredit, kemudian Dana Bagus, UKU, Kredito, dan terakhir itu adalah Monas ya. Nah kalau seandainya kalian cek saat ini ada yang kalian galbaikan terus dia masuk ke dalam slik OJK, berarti dia masuk ke dalam kategori hutang zaman dulu ya, hutang yang telah lampau. Karena apa? Hutang yang telah lampau itu biasanya dulu-dulu itu banyak beberapa pinjol yang menggunakan pendanaan besar. Salah satu contohnya 360 kredit ataupun Monas. Itu pendanaannya dulu tuh besar teman-teman. 2023, 2024 awal itu pendanaannya besar. Ada sebagian yang masuk ke dalam slik OJK. Nah, menjelang 2024 akhir ya, pertengahan sampai akhir itu mulai banyak yang ngecek slik OJK malah nggak masuk slik OJK karena mungkin di pinjol itu saya kurang tahu ya persis untuk kategori pendanaan di pinjol. Kemungkinan besar dia ada yang memang perusahaan, ada yang memang dari lender ataupun dari orang per orang. Biasanya kalau dari perusahaan ini dia bisa memasukkan ke dalam slik OJK karena jelas ada berbadan hukum, terus juga ada surat izin pembangunan usahanya. Nah kalau untuk perorangan ini kan dia tidak jelas karena atas nama banyak orang dijadikan satu terus diberikan pinjaman. Nah untuk yang kategori ini biasanya dia tidak masuk ke dalam slik OJK. Nah itulah mengapa sebabnya kalau seandainya kalian galbay sampai puluhan juta atau belasan juta pun tidak masuk ke dalam slik OJK, saran dari saya lanjut saja terus galbay. Kalau memang mau ngecek slik OJK harus melalui IDEPKU. Kalau memang merasa sulit mbak, selalu rame terus, ya memang rame terus, bagusnya kalian kalau tinggal di kota langsung ke kantornya OJK saja, biar tidak berbayar, hanya diminta KTP saja. Terus prosesnya 2 hari, 1 hari kalian datang, besok kalian sudah bisa menerima hasilnya. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, kuat mental, makin semangat dan terus aja berusaha untuk memperbaiki hidup kita. Oke teman-teman ya. Oke itu dia kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.